siang Mas, permisi boleh saya minta waktunya sebentar? Ya, Begini Mas, saya dari mahasiswa Universitas Tekubang Semarang. Jadi saya ingin mengetahui tentang usaha apa yang sedang digeluti oleh Masnya. Apakah Masnya berkenan untuk saya wawancarai? ya, silakan. Terima kasih. Kalau boleh tahu, saya perlu identitas dari Masnya, nama dan usia, serta usaha apa yang sedang digeluti oleh Masnya. Nama saya Hendro Kuswoyo, umur 37, dan usaha sekarang yang saya jalani jualan siomay. Bagaimana kisah awal sehingga Mas Endro bisa memilih usaha ini? Kisahnya sih sederhana saja, karena saya kan seorang suami. Dulunya saya itu kerjanya tuh serabutan. Karena serabutan itu tidak menentu, akhirnya saya beralih ke jualan. Dan ternyata setelah jualan, di situ saya adalah kemasukan untuk sehari-hari, untuk untuk kebutuhan keluarga, ya lumayan cukup lah. Itu aja, Mbak. Apakah Mas Endro pernah berpikir untuk membuka usaha lain? Kalau berpikir usaha yang lain itu belum terpikirkan, karena yang jadi kendala itu kan modal, Mbak. Iya, mungkin kalau punya modal yang cukup, mungkin adalah keinginan. Soalnya tanpa modal, keinginan aja nggak akan tercapai tanpa modal. Kira-kira sudah berapa lama Mas Endro menggeluti usaha ini? Kurang lebih sekitar 8 tahun, Mbak. Berarti kira-kira dari tahun 2013. Ya, segitulah mungkin kurang lebih. Sekarang tanggal itu tahun 2001 ya? Iya. Ya, mungkin segitulah. Sebelum berjualan siomay seperti sekarang, apakah Mas Endro pernah memiliki profesi lain? Yaitu yang tadi saya ucapkan, yaitu kerja serabutan. Pernah ngalamin kerja di bangunan, jadi kuli, pernah kerja di lapangan golf. Ya, itu aja lah. Lalu apa yang menjadi alasan Mas Endro itu memilih untuk berpindah ke profesi ini sekarang? Ya, karena apa ya? Ya, yang saya katakan tadi itu, soalnya kerja yang saya tekuni dulu itu tidak menentu, jadi nggak bisa dipastikan itu kerjanya kayak gitu, Mbak. Oh iya. Awal menekuni usaha ini, modal berapa yang kira-kira Mas Endro itu keluarkan? Modalnya nggak banyak, Mbak. Saya kan pengusaha kecil, jadi mungkin kalau pengusaha besar modalnya harus berjut-jut. Tapi karena saya itu pengusaha kecil, ya cukup ratusan saja. Baik, terima kasih. Dengan adanya pandemi COVID seperti sekarang, apakah berimbas pada penghasilan per bulannya? Alhamdulillah, kalau musim corona inilah ya, istilahnya COVID ya. Alhamdulillah nggak ada imbasnya. Ya tetap standar nasional Indonesia lah. Iya. Selain kendala dari adanya pandemi seperti sekarang, kendala apa yang biasanya sering terjadi? Nah, ini yang harus dipertanyakan. Biasanya kendala yang biasanya itu karena bahan pokok kadang naik, kadang turun. Sedangkan saya kan istilahnya jualnya itu tetap nggak bisa dinaikkan, nggak bisa diturunkan.
Ya paling bahan pokok Mbak yang jadi masalah. Bahan pokok itu seperti kayak Ya seperti kayak minyak, kentang gitu ya. ya minyak, ya pokoknya bahan pokok yang mau dibuat lah. Ya tahu sendiri kan kalau jualan somai kan paling kan ada apa itu gandum, padi, minyak ya kan, ada engkol ya kan, terus ada kentang kan gitu. Biasanya itu dari bahan pokok itu biasanya ada yang naik, ada yang turun. Tapi kalau naik, kalau turun seneng lah, tapi kalau naik ya lumayan lah akhirnya. Berarti dalam apa cara mengatasinya kalau misal lagi naik itu siomay dikecilin atau lebih mahal harganya atau bagaimana? Kalau harga tetap sama, mungkin kalau dikecilin kemungkinan kebanyakan iya memang, soalnya kan kalau melihat bahan pokok itu mahal ya kita tuh berusaha itu harga tetap nominal sama ya kan, tapi biasanya bentuknya barang itu biasanya dikecilin, biasanya ke situ larinya. Terakhir pertanyaan dari saya, apakah Mas Endro mempunyai pandangan ke depan terkait dengan usaha yang sedang digeluti sekarang? Kalau untuk pandangan, aku rasa belum terfikirkan Mbak, soalnya itu kan kendala yang tadi saya ucapkan itu kan karena modal. Kalau mungkin kalau punya modal adalah pandangan larinya ke situ. Soalnya kalau pengusaha kecil itu biasanya yang jadi permasalahan itu kan biasanya kan hari ini dapat, hari apa itu 1 bulan kumpulin, ternyata kita nggak tahu kan namanya manusia ya kan, terkadang kita itu ada kebutuhan mendadak ya kan. Nah akhirnya ya untuk saat ini pandangan itu belum terpikirkan itu aja. Kalau misal kira-kira punya modal yang lebih, usaha apa yang terlintas yang terpikirkan gitu? Kepenginnya sih kalau umpama punya modal kayaknya ya pengen lah apa itu buka lapak gitu kan, atau apa itu namanya buat cabang kan kayak gitu. Kalau keinginan itu ada, tapi untuk saat ini belum lah. Baik Mas. Saat rangkainya kebutuhan pokok, bahan pokok, Harapan saya itu kalau apa itu keinginan saya itu kalau bahan pokok itu naik ya kan, naik turun itu kalau bisa tuh ada himbauan dari pemerintah supaya kan kita itu pengusaha kecil itu nggak terkejut kalau bahan pokok apa yang sering kali tuh harganya bisa melonjak gitu? biasanya itu apa? Biasanya harga yang naiknya tinggi itu biasanya bahan pokok untuk somai itu biasanya lobis ya, lobis, kentang, terus sekarang minyak ya, minyak, iya ya, nggak apa-apa. Iya, Ya itulah Mbak, paling Mbak, iya. biasanya itu. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan wawancaranya. Iya. Saya mohon pamit. Semoga usaha dari Masnya makin jaya, makin sukses, makin berkembang sehingga bisa mendapatkan modal yang lebih dan membuka usaha lain. Amin. Ya. Iya Mbak, makasih. Terima kasih Mas. Iya.